Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di video kali ini, saya akan menceritakan buku fiksi yang saya baca yang berjudul Mahogany Hills. Jadi, isi buku Mahogany Hills ini menceritakan tentang sebuah pernikahan antara Jagat Arya dan Paras Ayunda. Ketika mobil mereka sudah meninggalkan jalan raya antar provinsi dan memasuki jalan yang lebih sepi dan kecil, Paras tidak tahan untuk tidak membuka kaca jendela mobil. Angin sejuk pegunungan langsung berdesir kencang menerpa wajahnya, membuat mata Paras menyipit. Tanpa melihat, tangannya menggapai ke arah dashboard, mengambil kacamata hitam lalu memakainya. Jalan ini diapit tebing batu di sisi kanan dan ngarai di sisi kiri. Permukaan jalan mulus dan menanjak, tidak ada angkutan yang lewat. Paras menarik napas lega, membawa aroma kasutan yang berbau seperti hujan dan daun basah. Dia bertopang dagu, melihat barisan pohon di tepi jalan dan di ngarai berkelebatan saat melewatinya. Paras melirik ke arah pria di bangku kemudi. Aneh rasanya menyadari sekarang Jagat adalah suaminya. Jagat bukanlah lelaki yang paling tampan yang pernah dilihat Paras. Setelah melewati ladang, sisi jalan yang mereka lewati ditumbuhi pepohonan dengan batang pohon yang masih kecil dan jarak antara pohon yang teratur. Setelah sekitar setengah kilometer kemudian, mereka berbelok ke jalan kecil. Paras membelalakan mata, menyadari pemandangan di hadapannya. Jalan kecil ini berujung pada rumah putih berdinding kayu berlantai 2. Berlatar belakang langit biru yang bersih, matahari pagi yang bersinar cerah, dan perbukitan kecil. Paras bisa membayangkan betapa indahnya Mahogany Hills. Tapi bahkan imajinasinya tidak bisa menandingi kehidupan Mahogany Hills yang terpampang di hadapannya. Di 100 meter pertama, pohon mawar dan melati ditanam berselang-seling di tepi jalan. Paras berdiri di samping Jagat saat pria itu mengeluarkan koper-koper milik Paras dari bagasi Ford Everest-nya. Mahogany Hills berada di pedesaan di kaki Gunung Halimun, 1 jam dari kota Sukabumi, 4 jam dari kota Bogor, dan 5 jam dari Jakarta. Paras baru saja selesai menyendokkan nasi gorengnya yang terakhir dari wajan ke piring ketika Jagat turun dari tangga. Setelah bertatapan dengan canggung, Paras tersenyum. Mau sarapan sekarang atau nanti habis mandi? Jagat mengerut kening, suaranya masih terdengar serak ketika dia bertanya dengan nada menuntut. Paras menatap Jagat sambil menghela nafas. Kau tidak suka nasi goreng teri? Jagat melewati Paras. Paras memutar knop kompor gas, menaruh wajan teflon datar di atasnya, dengan mengeluarkan mangkuk berisi daging ayam dalam rendaman bumbu dan madu dari dalam kulkas. Aroma manis menguar dari arah dapur memasuki ruang kerja Jagat. Jagat menahan diri untuk tidak keluar dari ruangan. Dengan langkah pelan, Jagat melangkah ke pintu, membukanya pelan. Ketika sudah memastikan tidak ada siapa-siapa, Jagat baru melangkah keluar menuju dapur. Di salah satu sisi meja dapur, rupanya Paras sudah menyiapkan makanan untuknya. Jagat merasa lega karena tak harus memulai pembicaraan dengan perempuan itu. Jagat teringat rencana yang disusun saat dia memutuskan untuk menyetujui perjodohan yang diatur orang tuanya dan menikahi Paras. Dia sudah mengatur dengan cermat untuk membawa Paras ke Mahogany Hills, hanya membuat perempuan itu tidak betah. Suara ponsel yang diletakkan Jagat di samping piringnya bergetar. Jagat melirik lalu segera membuka pesan yang baru saja masuk. Pesan dari Nadia, mengatakan dia akan datang ke Mahogany Hills malam ini. Namanya Nadia. Paras bisa mendengar ibu mertuanya berbicara di ujung telepon dengan nada lelah. Maaf nak, ibu tidak tahu mereka masih berhubungan. Tidak apa-apa bu, bukan salah ibu. Aku hanya ingin tahu. Paras tahu ini hanya egonya yang berbicara. Kini dia sendiri tidak tahu apakah dia benar-benar menyayangi Jagat atau tidak. Paras menutup novelnya dengan senyum puas. Dia suka cerita detektif dan misteri. Dengan lincah,
Dia melompat dari ranjang dan keluar kamar, berjalan cepat menuju dapur. Jagat berdiri di hadapan Paras yang sedang duduk mengobrol dikelilingi pekerja resort. Untuk alasan tertentu, Jagat merasa tersisih dan dia jadi kesal. Paras hanya bisa terpana ketika membuka pintu depan dan mendapati ada 3 orang di hadapannya. "Kau istri Jagat ya?" Si pendaki gunung perempuan merentangkan tangan dan secara refleks namun canggung Paras masuk ke dalam pelukannya. Paras berusaha menyembunyikan kuap. Mereka sedang duduk biasa bersila melingkar api unggun. Sebenarnya Paras sudah mengantuk dan ingin pamit untuk tidur di tenda. Tapi rupanya Tegar, Sami, dan Rima masih asik mengobrol. Paras bangun dengan bingung mendapati dirinya berada dalam kubah orange. Paras membuka resleting pintu tenda, langsung melihat Rima, Tegar, dan Sami sedang berada di bekas api unggun yang kini hanya abu yang sedikit menyala. Paras dan Jagat berdiri di atas teras memperhatikan mobil milik Tegar menderu menjauhi mereka. Tangan Rima dan tangan Tegar keluar dari mobil melambai. Paras membalas lambaian mereka sambil tersenyum senang. Paras berhenti mengaduk sop yang sedang setengah mendidih ketika mendengar deringan telepon. Dengan wajah bingung dan gusar, Jagat melangkah mendekati Paras dan mengambil telepon di genggamannya ke arah Jagat. Selama 2 minggu ini, keadaan di Mahogany Hills jauh lebih parah daripada sebelumnya. Paras mulai muak. Dia sudah berusaha melakukan apapun yang dia bisa. Dia berusaha 2 kali lebih keras daripada biasanya, berharap bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah awal yang baru, awal positif untuk rumah tangga mereka. Jagat dan dia masih berhubungan, dan mereka mengejek Paras terang-terangan dengan membiarkan Paras tahu mereka masih berhubungan. Begitu memasuki kamar, Jagat agak kecewa menyadari Paras juga tidak ada di sana. Sayang sekali, padahal Jagat tadinya berniat mengajak Paras ke Bogor. Paras sudah 2 bulan ini berada di sini dan mereka belum pergi bersama. Paras baru berani menoleh ke belakang saat sudah berada di teras. Jagat tidak bisa menyusulnya, sesuatu yang membuatnya lega. Setelah menghirup udara segar beberapa kali, dia masuk ke dalam rumah. Sejak awal, Paras tidak punya cita-cita muluk untuk membuat Jagat jatuh hati padanya. Cukup agar Jagat bisa menerimanya sebagai istri tanpa banyak keberatan seperti sekarang. Paras yakin dia bisa bertahan hidup dengan sedikit respek dan kasih sayang. Setelah berhari-hari berpikir, Paras memutuskan bahwa besok adalah saat yang tepat untuk melarikan diri. Besok pagi, Jagat akan pergi bermain golf dengan beberapa koleganya. Paras akan pergi setelah Jagat meninggalkan Mahogany Hills. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi Paras untuk pergi tanpa diketahui. Jagat sedang duduk di sofa di ruang depan ketika Paras melangkah ke arah pintu dengan tidak dikunci. Cahaya matahari sore menerangi seluruh ruangan sementara aroma bunga dan rumput yang terbawa angin masuk ke rumah. "Aku pergi dulu," kata Paras sambil berharap dengan nada cemas. "Belanja ke minimarket di kecamatan." Jagat langsung menutup buku dan berdiri. "Akan kuantar." "Tidak perlu, biasanya juga sendiri." Paras tertawa, mengibaskan tangan seolah-olah menunjukkan betapa remeh kegiatan yang dia lakukan. Paras kembali menguap. Selama berhari-hari merencanakan kepergian dari Mahogany Hills, dia merasa sulit tidur. Kini setelah dia berhasil keluar dari Mahogany Hills, berangsur-angsur kelegaan menguasainya. Kemudian pandangan kabur. Paras merasa dia tertidur selama 1 atau 2 detik, tidak lebih. Genggamannya pada kemudi melonggar, kakinya terangkat dari pedal gas dan rem. Lalu penglihatannya jelas yang dia lihat adalah bayangan pohon besar. Jagat yang termangu di bangku ruang tunggu rumah sakit langsung berdiri begitu melihat kedua mertuanya berjalan tergopoh-gopoh. Sudah 9 hari berturut-turut Jagat menginap di rumah sakit, dan ketika membuka pintu rumah, dia tertegun di ambang pintu saat menyadari bahwa dia lupa betapa sepinya Mahogany Hills. Paras ingin bangun, namun sekujur tubuhnya terasa lemas. Pinggangnya sakit dan kaku. Dengan mata kiri sedikit terpejam, dia menatap ke seluruh ruangan. Tidak ada yang istimewa.
Dari wawancara yang saya lakukan pagi ini, sepertinya istri Anda mengalami lakunar amnesia, sejenis amnesia yang hanya melupakan kejadian-kejadian tertentu. Pukul 7:30 malam, knop pintu kamar diputar dari luar. Paras tahu siapa yang datang. Tidak ada perawat yang datang jam-jam begini. Kapan aku diizinkan menemui orang tuaku? Kau diizinkan menemui mereka kapanpun kau mau. Jagat menjawab ringan. Mereka kini berada di dalam mobil. Jagat menuju Mahogany Hills. Dokter sudah mengizinkan Paras pulang. Jagat merasa ulu hati yang mendadak nyeri. Untuk sementara ini hanya dialah satu-satunya tumpuan Paras. Paras tidak punya siapapun yang bisa merawatnya. Karena itu Jagat tidak akan mengecewakan istrinya. Dokter Faris tidak bisa menentukan kapan ingatan Paras akan kembali. Mungkin dalam 2 hari ke depan, mungkin tidak akan pernah. Jagat membawa Paras ke kaki gunung, jauh dari keluarganya, mengizinkan Nadia yang datang terang-terangan membiarkan Paras mengetahuinya bahwa Jagat membencinya, bahwa pernikahan mereka pasti akan berujung pada perceraian, membuat hidup Paras seperti neraka. Jagat menyia-nyiakan Paras, seolah-olah Paraslah yang bersalah akan kegagalan Jagat memiliki Nadia. Padahal sesungguhnya Jagat tidak pernah punya kesempatan untuk memiliki Nadia. Jagat terlalu sombong untuk mengakui hal ini. Paras langsung membuka matanya, napasnya memburu. Dia mimpi buruk lagi. Koper ini ada di dalam mobil saat dia kecelakaan. Itu berarti Jagat berbohong. Paras tidak kecelakaan saat dia sedang ingin berbelanja. Paras kecelakaan saat dia hendak melarikan diri dari Mahogany Hills atau mungkin dari Jagat. Jagat mengangkat tangan menunjukkan bahwa dia tidak berniat melawan Paras. Panggil Jagat dengan suara tenang yang mendominasi. Hatinya hancur ketika melihat Paras di seberang ruangan dengan pisau teracung ke arah Jagat. Paras bergeming. Dia berdiri membelakangi jendela, menghadap ke arah Jagat. Tangannya yang menghunus pisau terlihat gemetar. Mundur, suara Paras pelan dan gemetar. Mundur atau aku akan membunuhmu. Paras, bujuk Jagat lembut. Dia maju 2 langkah dengan pelan. Kau tidak bisa membunuhku dengan pisau mentega. Paras menatap pisau di genggamannya, lalu melemparnya ke arah Jagat. Lebih cepat dari yang bisa dilihat Paras, Jagat menarik tangan istrinya dan memitingkan ke belakang punggung. Tangan kirinya sudah berisi obat penenang yang sudah disediakan oleh Dokter Faris. Setelah meyakinkan diri bahwa Paras tidak bisa kemana-mana dan obat penenang itu cukup kuat untuk membuat Paras terlelap selama beberapa jam, Paras berbaring sambil bersandar di kepala ranjang. Matanya menatap keluar jendela dengan nanar. Maafkan aku Paras, berkata dengan suara pelan. Jagat menghela napas. Setelah menikah denganmu, cinta itu tidak terlalu rumit. Denganmu, cintaku menjadi sederhana. Cinta adalah memberi, menerima dan memaafkan. Aku bukan malaikat. Aku laki-laki brengsek yang pernah menyia-nyiakanmu. Sekian dan terima kasih.